Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'du, alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dalam acara Halal Bihalal rutinan tahunan di Yayasan Al-Azhar Kelapa Gading, Alaska. Kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di sini. Yang sebenarnya halal bihalal, yang dimaksudkan halal bihalal maksudnya halalkan mungkin kesalahan-kesalahanku, gitu kan ya. Ada di antara di sini mungkin bapak, ibu-ibu, mungkin ada yang salah di antara Anda. Ya halalinlah kesalahan saya, maafin kesalahan saya. Itu asalnya yang diinginkan. Dan asalnya bukan setiap tahun, tapi setiap hari. Kebiasaan orang di masa silam saja, antara suami istri sebelum tidurnya biasa saling minta maaf. Kita pun diajarkan Nabi SAW untuk sering istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengatakan beliau bertobat kepada Allah dan istighfar satu harinya 70 kali, dalam riwayat 100 kali. Bahkan tentang lafaz istighfar di dalam Al-Quran disebutkan 234 kali, menunjukkan pentingnya kita minta maaf kepada Allah. Istighfar juga penting. Hablum minallah termasuk hablum minan nas. Kita mungkin punya salah di antara kita juga minta maaf. Karena dua sisi ini, kalau kita terjatuh padanya kesalahan, bisa jadi malapetaka bagi diri kita di dunia ataupun di akhirat. Sebelumnya kami haturkan terima kasih yang kami hormati Ketua Pelaksana Harian Yayasan Al-Azhar Kelapa Gading, Bapak Ersan Nur Fakih. Begitu pula Bapak Ibu Wakil Ketua Pelaksana Harian Yayasan Al-Azhar Kelapa Gading, juga Bapak Ibu pimpinan, Kepala Divisi, Kepala Perguruan, termasuk Bapak Haji Sumanto, dan juga Kepala Seksi, dan yang tidak kami sebutkan di sini karena waktu sangat sempit sekali melihat materi ini, materi yang agung sebenarnya. Tema yang sangat menarik, yaitu sehat selepas Ramadan dan lapang dada setelah bermaaf-maafan. Ini indah banget. Anda ketahui di bulan Ramadan Nabi SAW sudah bersabda, wasufiddatis syayatin, setan dibelenggu. Makanya di bulan Ramadan Anda perhatikan, di bulan Ramadan dosa Anda digugurkan, kemudian hati Anda dibersihkan, kemudian tubuh Anda dibersihkan dari racun. Anda perhatikan, bahkan di bulan Ramadan, fitnah yang terbesar seolah-olah bagi kaum laki bukanlah fitnah wanita, tapi fitnah gorengan ketika buka puasa. Wah, betul-betul fitnah. Lihat, Nabi SAW ketika buka puasa mencontohkan bukan minum air, bukan makan gorengan, tapi makan kurma rutop, kurma basah. Nah, setelah Ramadan juga demikian. Sehat setelah Ramadan, Anda lihat bagaimana kebiasaan Nabi di bulan Ramadan, biar sehat setelah Ramadan, lihat makannya. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW makan itu hanya 2 kali. Tanpa menisbatkan sunnahnya makan 2 kali, nggak bisa nisbat sunnah, karena ini kebiasaan urusan dunia. Dan ini bisa diaplikasikan di bulan Ramadan, sahur, buka. Ini ajaibnya, rahasianya. Sahurnya Nabi pun, Nabi punya 9 istri, semua 9 istrinya nggak disuruh masak. Aisyah tolong masak rendang ya, enggak. Hai Hafsah tolong bikin sate marangi, enggak. Sofia bikin sop iga ya, enggak. Ini bapak-bapak istri cuma 1 disuruh masak macam-macam. Nah, wah subhanallah, lihat Nabi SAW seringnya sahurnya cukup dengan kurma tamar, kurma kering.
Dan ini lafadz kurma kering juga menunjukkan mekanisme kenapa dipilih oleh Nabi. Sampai Nabi bersabda dari Anas bin Malik riwayat Abu Daud, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamr." Senikmat-nikmat menu sahurnya orang mukmin adalah kurma kering. Kenapa kurma kering? Dia lebih kuat bertahan lama sampai maghrib. Kenapa enggak sahur daging? Padahal Nabi enggak setiap saat enggak ada daging, tapi ada daging. Tapi tetap ada enggak ada, lebih dipilih kurma kering. Hikmahnya ketika perut kosong, pilih yang manis. Sarapan pagi pas enggak puasa ada hadits kurma ajwa. Buka puasa kurma rutab. Bayi baru lahir ditahnik pakai kurma. Di luar Ramadan Anda juga demikian. Sarapan pagi pilih menunya kurma. Pilih menunya yang ringan dan manis. Kurma buah paling manis. Sarapan pagi pas Anda enggak puasa, misalkan hari Senin ini Anda belum puasa. Ya, misalkan apa? Kurma tambah semangka, manis-manis. Nabi sahurnya enggak sahur berat. Kenapa? Justru bakal membuat ibadah produktivitasnya kurang. Dunia produktivitasnya juga kurang. Berat tubuh ini ketika diisi makanan berat di pagi hari, di jadwal tubuh sedang mencuci racun. Ketika berlalu Ramadan, sama lakukan hal ini. Nah, ini sehat setelah Ramadan. Anda lihat, ketika Idul Fitr, disebutkan dia termasuk apa? Yaumu aklin wa syurbin. Hari-hari yang kita makan dan minum, kita nggak boleh puasa. Saat itu mulailah manusia, ya orang-orang seperti kita ini, hobinya apa? Lihat, roti kering. Sekali makan nastar 10. Ya, masih ada putri saljunya, ya, masih ada coklatnya. Anda lihat, penyakit yang muncul setelah Ramadan adalah sesuai dengan kebiasaan yang dia makan di Idul Fitrnya. Halal, bukan makruh, bukan haram, tapi jangan berlebihan. Lihat setelah Idul Fitr, kadang kita masih belum puasa Syawal, karena masih seneng keliling, silaturahmi, ziarah, ya. Saat itu ternyata penyakit yang muncul, penyakit apa? Sesuai dengan makanannya. Contohnya apa? Susah untuk permisi pencernaan untuk buang air besarnya dia susah. Kemudian apalagi ada yang kena batu ginjal. Apalagi ada yang kulitnya kering. Sesuai dengan makanannya, makan kue kering, kulitnya kering. Betul, simple banget. Makanya kata Hippocrates, bapak kedokteran Yunani, sekitar 300-400an tahun sebelum Nabi Isa lahir, dia sudah berwasiat, you are what you eat. Apa yang Anda makan, diri Anda bakal cerminan, makanan Anda cerminan bagi tubuh Anda. Betul banget. Ya. Maka penyakit yang muncul sesuai dengan musim yang sering dia makan. Itu penting. Berikutnya, inti yang akan kita bahas di sini karena urusannya dengan maaf-maafan, karena penyebab penyakit, faktor dari luar itu adalah makanan, minuman. Selain kita bilang cuaca, wabah, faktor terbesarnya makanan, minuman. Faktor penyakit terbesar dari dalam adalah hati. Ketika hati dipenuhi dendam, sedih, amarah, iri, hasad, dengki, ini faktor dari dalamnya dari sini. Ada faktor dari dalam genetik, ya, ada faktor dari dalam penyakit turunan, tapi hati ini yang nomor satu. Makanya judul kali ini, bagaimana setelah Anda sehat setelah Ramadan, Anda nggak dibiarkan oleh Allah setelah Ramadan berlalu, Anda nggak puasa, tapi ada puasa Syawal. Kenapa demikian? Ini juga rahasia. Anda lihat sebelum Ramadan ada kebiasaan Nabi sering puasa di bulan Sya'ban. Banyak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Memanage, mengkondisikan hati dan fisik beliau untuk menyambut Ramadan yang sebulan penuh puasa. Naik kondisinya, disinilah dicuci racun. Habis itu ketika sudah di bulan Ramadan, sudah siap tubuh ringan untuk puasa Ramadan, siap hati menyambut Ramadan. Katakan Ramadan ini obat dosis tinggi, membersihkan hati, membersihkan kotoran, dosa termasuk racun dalam tubuh kita. Setelah dosis tinggi, kita nggak boleh langsung tanpa nggak puasa. Tapi dianjurin oleh Allah puasa 6 hari di bulan Syawal.
Saat itu dosisnya diturunkan. Kalau dokter bilangnya tapering off. Setelah obat dosis tinggi, dosisnya diturunkan pelan-pelan. Ini juga hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan fungsinya puasa sebelum Ramadan dan setelah Ramadan sebagai pelengkap dan penggugur dosa kita, cacatnya puasa Ramadan kita, sebagaimana sholat fardu, ada sholat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Nah, ketika di bulan Ramadan, sekali lagi kita ketika Idul Fitr bermaaf-maafan itu bukan hanya setelah Idul Fitr, sekali lagi setiap hari. Setiap hari Anda perhatikan Nabi SAW begitu mudahnya beliau memaafkan orang yang salah. Memaafkan orang yang salah. Makanya disebutkan Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau berada di atas akhlak yang agung. Akhlak Nabi agung. Ya, makanya pernah Ibunda Aisyah pernah ditanya, "Fa kaifa kana akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana dahulu akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Ibunda Aisyah menjawab, "Kana akhlaquhu Al-Qur'an." Akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an. Kalau kita menyelisihi akhlak atau syariat yang di dalam Al-Qur'an, ketahuilah kita bakal diserang dengan penyakit. Allah berfirman, "Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa berpaling dari dzikr Rahman, ada yang mengatakan dzikr Rahman yaitu mengingat Allah, ada yang mentakwilkan dzikr Rahman Al-Qur'an, ada yang mentakwilkan dzikr Rahman Al-Qur'an dan akhlak yang diajarkan Al-Quran dan syariat yang diajarkan Al-Quran. Kalau kita menyelisih syariat dalam Al-Quran, akhlak dalam Al-Quran, apa resikonya? 2. Nuqayyid lahu syaitanan. Kami akan jadikan, kami di sini siapa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Kami akan jadikan setan menyerang diri dia. Dan setan jadi teman dia. Ini 2 resiko yang mengerikan. Kalau setan menyerang diri kita, kita bakal sakit. Imma sakit fisik, imma psikis, imma non medis. Dan setan jadi teman. Kalau setan jadi teman, akhlak kita seperti setan. Sholat malam susah, sholat witir pun enggak. Baca Al-Quran untuk buka halaman Al-Quran, pegang saja berat. Baca Al-Quran 1 halaman, matanya ngeblur, sendawa, permisi, buang angin. Pengen makan, pengen minum, diganggu sama setan. Sholat susah khusyuknya. Dia sering menjadi orang pendendam, pemarah, susah minta maaf, gengsi minta maaf. Ini serangan setan. Ya, ketika kita berpaling dari akhlak yang diajarkan Al-Quran, syariat dalam Al-Quran, setan bakal menyerang kita. Serangan itu bisa serangan berupa penyakit, bisa juga masalah psikis, penyakit fisik ataupun psikis. Ya. Contoh penyakit psikis Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Innalladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun." Orang-orang yang bertakwa, sesungguhnya orang yang bertakwa kalau diserang gerombolan setan, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bagaimana serangan setan? 2 sisi. Bil ghadab dengan marah, bil gham wal hazan dengan sedih. Kalau Anda marah, Anda bakal cepat wafat. Sebelum Anda cepat wafat akan dikasih penyakit. Allah berfirman, "Qul mutu bi ghaidhikum." Katakan wahai Muhammad kepada ahlul kitab dan orang munafik, matilah kalian gara-gara amarah kalian kepada kaum muslimin. Hasad kalian kepada kaum muslimin. Ayat ini kita tadabburi juga. Kalau diri kita walaupun muslim, tapi kita jadi orang pemarah, pendendam, susah minta maaf, gak mau istighfar, kita bakal cepat mati. Sebelum mati, diawali dengan sakit. Sakit gara-gara orang marah dan dendam, sakitnya bakal muncul sifatnya panas. Karena marah itu seperti api. Di jantung diletakkan kayu bakar, dikasih bahan bakar, disulut api. Anda lihat, orang yang gampang marah, penyakitnya sering muncul dari arah kiri. Ini warnanya apa ini ibu-ibu, apa-apa?
Sengaja saya pakai ini sebenarnya. Orang gampang marah bakal timbul warna kayak api. Lihat, orang gampang marah, jantungnya kena. Orang gampang marah kalau kena kanker otak sampai sebelah kiri. Orang gampang marah yang kena tiroidnya dimulai sebelah kiri dulu. Dan subhanallah kalau wanita gampang marah seperti kami dapati subhanallah, Anda sekali-kali Bapak Ibu-Ibu kalau rekreasi jangan terus ke puncak terus, bosen. Ke Ciwidey terus, bosen. Sekali-kali rekreasi ke rumah sakit Darmais. Anda lihat orang yang kena kanker rata-rata laki apa perempuan? Perempuan. Ternyata kenapa? Mereka sering nyimpen dendam kepada orang tua, kepada bapak, ke suami. Itu sering. Anda perhatikan. Dan subhanallah, ya ini Anda lihat, kalau timbul, ya, ini terus terang waktunya sangat sempit. Saya hanya ngasih apa? Lamhah. Saya hanya ngasih percikan materi saja. Saya hanya melempar kepada Anda materi untuk Anda tadaburi dan Anda bakal nggak paham dari apa yang saya sampaikan kalau penjelasan itu nggak panjang detail. Selesai sisanya bisa lihat di link YouTube kami, Abdurrahman Dhani Official. Karena butuh materi panjang. Sering kalau saya sampaikan kayak gini, mesti ibu komen apa? Memang wanita penghuni neraka paling banyak. Memang kami ini banyak salahnya. Memang kami ini suami itu benar sendiri. Pasti komennya kayak gitu. Baik, kita lanjut. Kalau kasus laki-laki nanti akan saya sebutkan sebagai tadabbur Anda. Jantung di sebelah kiri. Dan subhanallah orang yang gampang marah. Kami tadabburi dari safari dakwah perjalanan ilmu pengobatan. Seringnya di sebelah kiri. Dan ini identik dengan warna api. Karena sebentar lagi kami habis zuhur nanti ada pengobatan sudah antri 50 orang. Dan rata-ratanya orang sakitnya kanker. Dan orang yang sebelah kanan dingin. Lihat, orang yang kankernya sebelah kanan, dia keras tapi nggak nyeri di payudara kanan, seringnya dia gampang baperan. Introvert. Susah bangun komunikasi. Yang sebelah kiri, orang suka meledak-ledak. Jadi emosi pengaruh, makanan juga pengaruh. Orang yang tipe panas, gampang marah, susah minta maaf, gampang dendam, makanannya lihat, hobinya sambal. Kalau makan bakso sambalnya 10 sendok. Makan mie ayam. Belum kopinya. Belum jahenya. Belum kambingnya. Belum nasinya, belum gorengannya. Belum durian, belum nangka, belum bayam kangkung daun singkongnya. Ya, Anda lihat, bakal ketahuan di sini. Bakal ketahuan di sini. Ya, mohon maaf ya pakaian saya nggak formal sengaja. Pertama biar identik minta maaf itu penting. Jangan biarkan tubuh Anda seperti api. Ketika Anda sudah minta maaf, subhanallah ketika itu Allah akan maafkan Anda. Kita lanjutkan. Wanita yang suka marah, kanker payudaranya seringnya kiri. Kalau kanker rahimnya, endometriosisnya, ya, kemudian juga miomnya, kistanya, varises rahimnya, adenomiosisnya seringnya juga sebelah kiri. Sampai permisi kanker serviksnya juga sebelah kiri. Ini contoh. Kalau Anda dapat kasus ibu-ibu seperti ini, Anda berarti tipe panas. Kalau saya tanya kepada Anda, ibu sering marah sama suami ya? Iya, perkara ringan aja saya nggak bisa tahan, mesti saya bentak dia. Sampai permisi saya sering dapat konsultasi, termasuk tadi perjalanan dari Bogor ke sini, sekitar konsultasi beberapa orang, saya pakai intercom, pakai helm, kenapa? Karena nggak ada kesempatan lain kecuali di atas motor untuk konsultasi online-nya. Ya, ini contoh kasus, pada kasus wanita muncul kayak gini. Yang karena dendam dan marah dan susah minta maaf. Tadi dapat kasus nyata, seorang anak muda usia 24 tahun, kena kanker testis dan sudah dioperasi. Pertanyaan saya langsung fokus, tolong telepon kamu jangan di loudspeaker, ini antara aku dengan kamu. Karena Ada privasi kamu yang harus aku jaga, hanya aku, kamu sama Allah yang tahu.
tolong kamu menjauh dari bapak ibu. Kamu testisnya yang kena sebelah kanan apa kiri? Kiri tat. Satu, ketemu. Kamu sering marah sama bapak ibu ya? Iya tat. Dua. Ketiga, kamu permisi, kamu sering lihat film porno ya? Iya tat. Udah ketemu. Dikasih penyakit sesuai dengan organ dan setan masuk ketika dia menyelisih apa? Syariat dalam Al-Quran. Wa may ya'shu an dzikrur rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Kalau ini berpaling dari Al-Quran, syariat dalam Al-Quran, berbuat dosa, berbuat maksiat, setan bakal nyerang dia. Kenapa? Pintu gerbang hati sudah kebuka. Hati kita, jantung kita seperti istana. Istana itu ada benteng, ada pintu gerbang, ada menara, ada pengawalnya. Kapan pintu gerbang kebuka? Ketika dia sudah berbuat maksiat dari dosa. Kedua, ketika perasaan dia sudah teracuni oleh amarah. Penyakitnya panas, kankernya panas. Sebelah kiri. Kamu sering bentak orang tua ya? Iya tat. Nah, kamu candu film porno? Iya tat. Berikutnya, kamu sering onani ya? Iya tat. Subhanallah. Ketemu di sini. Saya nggak tanya ke kamu oksidan. Saya nggak tanya kamu kebanyakan makan minuman instan apa enggak. Bukan itu yang kutanya. Yang ana tanya dosa apa yang kau lakukan. Kita jangan tertipu dengan istilah virus, bakteri, jamur, oksidan, patogen, pengentalan darah, kencing manis, ya kolesterol, asam urat, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, gagal jantung, ya asam urat, rematik. Itu hanya penyakit diagnosa dunia. Geret, pasti ada dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Gak akan musibah yang menimpa Anda kecuali karena dosa Anda. Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Dosa yang kau lakukan akan menimbulkan racun pada hati. Kalau hati sudah keracunan, kebuka pintu gerbang, setan masuk dan setan bakal mengincar organ mana yang paling lemah. Ternyata yang diserang testis sebelah kiri. Obatnya untuk kamu wahai fulan, silakan sekarang pakai loudspeaker biar bapak ibu kamu dengar. Satu, kamu harus bertobat dari dosa kamu. Gak usah disebutkan dosa kamu apa ke bapak ibu. Iya tat, siap tat. Hentikan semuanya. Karena syaratnya tobat ada 4. Ikhlas, al-azm, bertekad tidak mengulangi lagi, an-nadam, menyesali perbuatan lalu, alla antakuna fi waqtil hajah. Tobat itu jangan ditunda. Sekarang kamu sudah sadar setelah nasihat, sekarang kamu gak boleh ngulangi lagi. Karena menunda tobat dari waktunya ketika sadar, butuh tobat di atas tobat. Ta'khirut taubah yahtaj ila taubah ba'daha. Nah ini hati-hati. Subhanallah akhirnya siap Ustaz, saya bakal minta maaf. Minta maaf itu penting. Karena penyebabnya apa? Dia sering teriak sama bapak ibunya. Sampaikan kepada anak Anda yang sering kadang membangkang kepada orang tua. Dia sendiri bakal sakit. Doanya orang tua yang terdolimi oleh anak, gak ada hijab antara orang tua dengan Allah. Spontan. Berikutnya maksiat yang dilakukan, yang disembunyi-sembunyi, di kegelapan malam, yang tahu antara dia dan Allah saja, gak ada orang ketiga tahu. Kau harus tobat. Nah, ini awal dia tobat, itu sudah obat. Anda jangan fokus, ini harus dioperasi, ini harus dikemo. Jangan. Perhatikan, para ulama di bangsa silam mengatakan, ya, di antara mereka berwasiat bahwasanya apa? Idza zala sabab zalal musabbab. Kalau sebab hilang, akibat bakal hilang. Ini penyakit karena dosa. Kalau penyakit karena dosa, maka dosanya dulu yang diobati. Minta maafnya ini penting. Istighfar, hablum minallah, hablum minanasnya, minta maaf sama orang tua. Minta doa orang tua, keriduan mereka untuk disembuhkan dari penyakitnya, dan maafin yang telah lalu. Nah, apakah kamu sebelum sakit ini, kamu sering marah, bentak, ngangkat suara? Iya, nah. Dia gak membuka pintu maaf, jaim, anak jaim sama orang tua. Sama, istri jangan jaim sama suami kalau lagi marah. Ibu lihat, orang yang umurnya pendek laki apa wanita? Laki-laki. Wanita umurnya panjang-panjang, mereka sering sakit. Umurnya panjang tapi sering sakit.
Itulah wanita, karena mereka banyak keluh kesah. Mereka banyak nggak bersyukur. Kemudian, adapun Anda yang bersyukur, berarti Anda dapat taufik dari Allah. Anda sering minta maaf, dapat jadi wanita salehah, itu karena taufik dari Allah. Bukan murni karena kecerdasan Anda, tapi taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang wanita penghafal Al-Quran, penghafal hadis, tapi dia sering sakit. Kenapa? Nggak dapat ridho dari suami. Sampai kami dapati juga kasus seorang ustadzah mendapati dia punya anak 1 tahun, setelah itu dia hamil lagi, nyundul. Kemudian dia marah sama suami, dimarahin suami dari hamil sampai lahiran. Berarti dia ada unsur nggak ridho dan qadar apa enggak? Ya, setelah lahiran anaknya kena epilepsi. Anda ketahui, salah apa anak ini baru lahir kena epilepsi? Padahal nggak ada makanan, nggak ada benturan kepala, nggak ada. Tapi kenapa dokter nggak meraba kasus seperti ini? Harusnya dokter bilang, Bu, si ibu dari hamil nggak ridho dengan qada dan qadar dari Allah. Ibu hamil bukan salahnya suami. Ibu hamil jangan salahkan takdir. Ketidakridhoan ibu pada waktu itu diikop oleh Allah untuk gugurin dosa ibu. Nah, itu penting. Makanya harus kita raba sisi dosa. Karena apa? Kiblatnya kita kedokteran Belanda. Karena Belanda menjajah negeri kita 350 tahun. 2 orang yang diincar oleh Belanda. Siapa waktu itu? Para gus, para kiai, alim ulama. Dan kedua, para ahli pengobat. Nah, itu yang diincar 2 orang. Kedua orang ini paling penting posisinya. Dan si anak tadi dengan terapi seperti ini apa? Anjurin minta maaf, istighfar, ya. Dan berikutnya sering baca Al-Quran, hentikan semua maksiat. Itu sudah obat. Langkah pertama sebelum ada keinginan biopsi, kemo, operasi, obat herbal, ataupun terapi yang lainnya. Ini yang pertama. Kenapa? Idza zala sabab zalal musabbab. Kalau sebab hilang, akibat bakal hilang. Kalau sebabnya seperti ini, minta maaf. Kalau dia sudah operasi, bakal pindah kanker ke tempat lain. Dioperasi lagi, pindah lagi, dimunculin penyakit lain. Kenapa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta apa? Yughayyiru ma bi anfusihim. Allah gak akan merubah kondisi suatu kaum. Ini kaum yang kena katakan kasus kanker testis sebelah kiri. Gak akan dirubah kondisinya sampai apa? Dia merubah diri dia yang sebelumnya terjatuh dalam kesalahan. Nah, ini akhlaknya Nabi SAW. Apa? Nabi itu gampang memaafkan. Termasuk memaafkan istri-istrinya. Memaafkan para sahabatnya. Dan bahkan pernah satu ketika disebutkan dalam hadis bahwasanya dari Anas bin Malik ada laki-laki Badu yang waktu itu Nabi SAW berjalan bersama Anas bin Malik. Dan Nabi SAW mendapati laki-laki Badu yang bengis lagi kasar. Dan dia enggak canggung-canggung menarik keras apa? Pakaian Nabi SAW. Burdahnya Nabi SAW ditarik keras sampai kelihatan apa? Bahunya Nabi saking kerasnya. Padahal kalau Anda ditarik seperti itu seperti apa? Ini enggak punya rasa hormat. Ya, tapi apa yang dilakukan laki-laki ini? Ya, laki-laki ini menarik keras, kemudian masih bilang, murni min malillah alladhi indak, kasih aku hartanya Allah yang ada di sisimu. Minta kepada Nabi, menarik keras, masih minta. Harusnya kalau orang minta, ngerayu dulu, lembut dulu. Ini enggak, ditarik keras, ya, kemudian minta apa? Kebutuhan hajahnya dia, minta dari harta. Kemudian Nabi SAW faltafat ilaih fadhahik. Nabi melihat laki-laki Badu ini. Kemudian Nabi tertawa, senyum dan berkata kepada para sahabatnya, "Tsumma amara lahu bi'ata." Dan Nabi memerintah kepada para sahabatnya untuk ngasih dia makanan. Coba. Ini lemah lembutnya Nabi SAW. Dikasari tapi dia sering memaafkan. Ya, dia sering memaafkan dan ini akhlak yang mulia. Juga pernah Nabi ditantang gulat oleh namanya laki-laki Badu namanya Rukanah. Yang Nabi hijrah ke Madinah berarti di atas usia 54-an tahun. Nabi ditantang gulat. Diajak masuk Islam, ditantang gulat. Ya. Kemudian diiyakan permintaan dia, dijatuhkan oleh Nabi karena Nabi kuat, sekali jatuh.
2 kali jatuh, 3 kali jatuh. Sambil Nabi tertawa, senyum sama dia dan akhirnya dia masuk Islam. Ini menunjukkan apa? Dakwah dengan akhlak termasuk memaafkan itu kadang apa? Lebih manjur daripada kita menyebutkan dalil. Kadang ada orang nggak terima dalil, tapi ketika kita berakhlak, maka saat itu dia langsung apa? Merasakan efek dari akhlak itu. Dan Nabi bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Aku ini diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak. Anda perhatikan manfaat dari minta maaf. Manfaat dari minta maaf diantaranya adalah untuk mengurangi kejelekan kita. Karena ada kadang perbuatan kesalahan kita menyebabkan kita sakit, imma karena dosa kita, imma kedoliman orang yang kita sakiti. Contoh, kami dapati ada di antaranya kaum lelaki tiba-tiba sakit. Ada yang kena kanker lidah, ada yang kena kanker nasofaring, ada yang kena kanker lambung nyebar ke paru-paru, ada yang kena kanker prostat. Didiagnosa oleh dokter, ini gara-gara bapak merokok. Anda perhatikan, rokok, asapnya dari teori-teori yang kita sebutkan, bahkan dokter menyebutkan perokok pasif lebih bahaya daripada perokok aktif. Artinya orang yang mencium aroma rokok dari anak sama istri itu lebih berbahaya dari bapaknya yang rokok. Dan subhanallah, Anda perhatikan, kalau kita bahas karena dosa, sebenarnya asap rokok gak terlalu dibanding dengan doanya orang yang terdolimi. Ada ibu-ibu bawa baby, ini ada orang ngerokok, "Pak, tolong Pak, saya bawa bayi Pak, jangan ngerokok." Urusan ibu lah, salahnya ibu duduk di sini. Si ibu doakan keburukan. Ya Rob, bungkam mulut dia ya Rob. Anda bayangin, si anak terdolimi, si ibu terdolimi, 2 orang. Belum lagi di sekitar yang lain yang takut nasihati orang rokok. Yang berani komen cuma 1 orang ibu-ibu ini karena bawa anak. Dan dakwatul mazlum laisa bainahu wa bainallah hijab. Doanya orang terdolimi gak ada hijab antara dia dengan Allah, spontan dikasih kanker. Bukan murni asap rokok. Asap rokok itu hanya apa? Ilmu dunia. Tapi ada ilmu ukhrawi yang kita belum sentuh. Karena Nabi bersabda apa? La dharar wa la dirar. Jangan bahayakan diri sendiri, jangan bahayakan orang lain. Ngerokok ternyata kata dokter lebih membahayakan orang lain daripada diri perokok. Juga Nabi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan bunuh diri Anda. Dan kata dokter, rokok bisa membunuh diri Anda walaupun pelan-pelan. Berikutnya kami dapati 4 orang wanita kena kanker lidah. Sampai dokter Singapura, dokter Malaysia ketika dia berobat, sampai dokter Indonesia sepakat harus diamputasi lidahnya 40%. Tunggu dulu Bu. Pernah gak ibu sebelum kena kanker bentak dan mencela orang di sekitar ibu? Ya Allah, pernah Tat. Karyawan saya bentak, saya cela, saya maki. Besoknya tiba-tiba ada yang mengganjal di lidah saya. Nah kadang seperti itu. Sampai kami dapati pernah di telepon juga ibu-ibu yang konsultasi dari luar Jawa. Ustadz, saya mau konsul, silahkan Bu. Saya ini kena tumor kelenjar Bartolini. Ibu-ibu tahu kelenjar Bartolini? Kelenjar yang permisi mengeluarkan cairan ketika ibu dan suami ada rangsangan untuk hubungan suami istri. Untuk melindungi alat vital ibu, permisi. Karena sudah dewasa semua kan, jadi ceritanya enggak usah dirinci-rinci dah. Biar kalau ada benda asing masuk, licin dan enggak lecet. Ya, licin enggak lecet. Makanya dokter ahli forensik melihat ciri-ciri wanita, permisi, wanita yang diperkosa, ciri-cirinya ada perlecetan di alat vital. Tapi kalau nggak ada perlecetan di alat vital, berarti seneng tambah seneng. Kenapa? Kalau seneng ngeluarin itu kelenjar Bartolini cairan untuk melindungi. Tapi kalau nggak seneng, dia nggak keluar. Sehingga kalau dipaksa keluar perlecetan.
Berikutnya, kelenjar ini bakal kering ketika kapan? Ketika Anda dendam dan sedih. Wanita yang sedih berkepanjangan, rahimnya kering sampai kelenjar ini nggak ngeluarin cairan. Rahimnya kering, menyusut, ususnya kering, BAB susah, kelenjar ini pun kering, cairan sendi pun kering, kulit kering, uban juga keluar. Nah, ternyata apa? Berdampak karena perasaan. Nah, bagi Anda mungkin ini teori baru. Ya, tapi ternyata ini dibahas oleh para ulama dari tahun ratusan Hijriah setelah Imam Bukhari. Seperti dalam kitab Ar-Razi, Al-Mansuri fit Tib. Juga kitab Abul Hasan Al-Baghdadi. Kitabnya para ulama banyak. Kita aja nggak mengupas. Tahu-taunya harus operasi, tahu-taunya. Padahal ulama sudah bahas. Sebelum melangkah pengobatan yang ekstrim, katanya Hippocrates, katanya Ibnu Qayyim, cari pengobatan yang paling jauh dari ekstrim sebelum operasi. Dan ibu-ibu ini mengeluhkan apa? Kelenjar Bartolininya kena tumor. Ini beberapa kali ibu-ibu kasusnya sama. Kelenjar Bartolini bengkak, kena tumor. Ya, kemudian dianya kena keputihan, dinding rahimnya tebel, kena hipertensi. Pertanyaan saya bukan ibu kebiasaannya makan apa? Langsung kami tanya, ibu sering bentak suami enggak? Iya, Tat. Permisi Bu, berikutnya permisi, agak vulgar dikit. Ibu sering mendapati alat vital ibu bau busuk enggak? Iya, Tat. Ibu sering nolak ajakan suami di malam hari enggak? Oh, berbulan-bulan, Tat. Dosa berdampak kepada penyakit. Makanya sering saling minta maaf. Si suami juga demikian. Suami yang sedih, Anda lihat ya, suami yang sering sedih sama istri, sedih dengan tingkah laku istri, sering kami dapati penyakit yang muncul apa? Bisa kencing manis. Sampai impoten. Berikutnya prostat juga. Berikutnya apa? Sampai gagal ginjal. Yang paling mendingnya rambut keluar uban duluan. Nah, makanya dulu ada sahabat yang mengajarkan doa. Ya, sahabat Nabi mengajarkan doa. Bapak langsung komen, Pak, itu gue banget, Tat. Nah, makanya dahulu ada sahabat yang mengajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib. Ya Allah, jauhkan aku ya Allah dari istriku yang membuatku tua sebelum masanya. Nah, ada sebaliknya kaum wanita tua sebelum masanya gara-gara suami juga gitu. Nah, sekali lagi kalau saya tanya kepada Anda Bapak Ibu-Ibu, sejak kapan, sejak usia berapa Anda bakal sering muncul penyakit? Usia berapa? 40. Karena mentadaburi firman Allah, idza balagha asyudda wa balagha ramaidin sanatan. Kalau sudah usia 40 itu di puncaknya. Ada yang bilang ibu-ibu kalau sudah minum pusat kalau gak head penyakit muncul. Jawaban yang paling tepat dari tadabbur pengalaman safari dakwah kita dalam ilmu pengobatan ketika Anda selepas menikah. Kalau suami istri sering tengkar, kalau suami istri mesra terus, itu resep panjang umur. Nah, tapi kalau ini tengkar terus, nah saat itu Anda bakal apa? Jadi pencetus keluarnya uban, kulit keriput, wajah lebih gelap, sering kena psikosomatik, sering pegelinu. Ternyata gara-gara stres itu juga sering pegelinu, sakit mah. Kenapa? Histamin keluar. Nah, kayaknya materi terlalu baru untuk Bapak Ibu-Ibu, jadi banyak hebohnya. Nah, ini mau dilanjutin apa cukup aja ini? Cukup? Oh lanjut, 5 menit lagi. Jadi dengan kita minta maaf, itu mengurangi apa? Dosa dan keburukan kita. Saya pernah dapat kasus Bu, salah satunya contoh, ada ibu-ibu datang dari Jawa Tengah, mengeluhkan kelenjar tiroidnya bengkak. Anda mungkin bakal hampir nggak percaya, bahkan diantaranya kami punya kampus namanya ITHBI, kampus vokasi,
Alhamdulillah yang hadir pun dari kalangan dokter, profesor, kepala direktur rumah sakit, banyak yang gabung, join, sampai mereka bilang, untuk saya masuk ke kelasnya Ustadz, saya harus mengosongkan dulu teori yang sebelumnya. Biar saya mau nerima teorinya Ustadz ini. Teori yang saya dapat, dari kita para ulama yang jarang dikupas saja. Ini ada seorang wanita kena kanker benjolan tiroid, belum sampai kanker. Yang tiroid pun sudah kita lewati, sampai sudah diamputasi satunya, yang satunya akhirnya bebas, nggak sampai diamputasi. Jadi ibu ini datang mengeluhkan benjolan di leher. Datang dari Jawa Tengah. Yang satunya dari Madura, Pamekasan. Yang satunya dari Lampung datang. Kemudian keluhan yang sama. Dan rata-rata wanita yang kena benjolan. Habis itu kami tanya, setelah tanya masalah makanan, ternyata makanannya si ibu ini Masya Allah disiplin banget. Saya tanya, ibu ini kalau ngomong Masya Allah, keluar dalil, ngomongnya kayak ustadzah Masya Allah. Satu pintu yang saya curiga, ibu ini kebuka dari pintu sombong. Sombong terhadap suami. Suaminya jarang menuntut ilmu, sibuk kerja. Anaknya sekolah terus, jarang menuntut ilmu. Si suaminya dibentak terus, anak dibentak terus. Hanya pintu kesombongan. Habis itu, iya benar Tat, saya memang seperti sombong. Sampai bodoh-bodohin suami sama si anak. Selesai, cukup sampai di sini. Jadi cari pintunya dulu. Ada pintu sombong, jarang minta maaf. Ibu sering minta maaf sama suami? Gak pernah Tat. Sekarang ibu minta maaf sama suami, sekarang juga. Langsung minta maaf. Kemudian kita bantu terapi ruqyah mandiri, sampai muntah berkali-kali. Kemudian kita bantu terapi pola makan, terapi Al-Quran, baru 1 jam duduk bareng, coba pegang lehernya ibu. Demi Allah kempes Tat. Selesai, ketika itu juga. Kenapa? Kadang kita jarang menyentuh masalah hati. Ya, tadi Bapak Ketua sudah sampaikan, masalah hati penting. Jadi makanya orang yang gampang suudzon, iri, hasad, dengki, susah minta maaf, dia bakal sering sakit. Nah, juga kami dapati waktu kajian di Masjid Blok M Nurul Iman, setelah kajian semacam ini 1,5 jam, ada kertas pengen konsultasi pribadi, silahkan, suami istri datang. Usia masih 35 tahun. Ustadz, demi Allah kajian tadi itu relate banget sama saya. Saya kena 4 kanker, 3 kanker, 1 masalah kesehatan. Endometriosis, adenomyosis, kanker serviks, satunya varises rahim. Kenapa terus Bu? Saya dendam sama si bapak. Bapak apa suami? Bapak Tat. Suami saya baik-baik. Baik. Bapak kenapa? Bapak nikah lagi. Lah bapak nikah lagi bukan suami kok. Ibu juga sih enjoy. Ini padahal bapak. Subhanallah kena kanker. Ibu masih sering nyapa bapak, gak mau Tat. Kapan terakhir ketemu bapak? Udah berapa tahun Tat? Ini baru 2 tahun dendam nih. Berarti ibu tahu gak solusinya yang saya sampaikan tadi? Tahu Tat. Setelah ini keluar berpisah dengan saya, temui si bapak, datang ke rumahnya, minta maaf. Itu kadang obat. Anda gak nyangka. Bahkan kami dapati ada dokter kena kanker rahim, kanker tulang sama kanker darah. Dokter spesialis tulang ortopedi bilang, ini kalau banyak gerak ibu bakal remek tulangnya. Dokter onkologi bilang, kanker darah ibu sudah metastase kemana-mana, sudah stadium akhir, usianya ibu sisa berapa waktu lagi. Saya tanya, Bu, sebelum kena kanker darah sama kanker tulang, kanker apa yang mendahului ibu? Kanker tiroid sama kanker rahim. Selesai. Pertanyaan terakhir, ibu punya dendam sama suami? Nah, itu baru nangis dah. Karena di sini, walaupun dia bilang saya sudah pola makan, pola tidur, saya sudah olahraga, saya sudah lifestyle-nya bagus, tapi pertanyaan saya, ibu sudah merilis dendam dan amarah ibu enggak? Ibu sudah pernah minta maaf sama suami enggak? Enggak. Kadang kami dapati juga ada wanita punya bisnisnya melejit, suaminya gaji sebulan hanya 3 juta. Dia sampai kena kanker rahim, perdarahan rahim sampai 25 hari, HB langsung 2,9. Dengan sombongnya dia kena. Ingat ini bukan hanya wanita, kadang bapak juga kami dapati kasus seperti tadi kanker testis, prostat, tergantung masalahnya hati siapa.
Tapi yang paling lemah itu hatinya wanita. Karena Nabi sudah sebutkan hati wanita kal qawarir, seperti gelas-gelas kaca, fisiknya lemah, hatinya lemah. Jadi bapak-bapak perlakukan mereka seperti gelas. Jangan pernah bentak istri. Anda bentak sekali, itu pecahnya itu nggak nyambung-nyambung. Mau Anda pakai LTCO nggak nyambung. Itu nyisa. Ya, sampai saya dapati ada ibu-ibu dendam sama suaminya selama 16 tahun sampai paru-parunya kering. Nggak kunjung sembuh. Kenapa? Dendam. Kalau ada ibu-ibu bilang, Tat, anak ini suka marah sama suami, Tat. Tapi anak gampang melepaskan amarah anak kok, Tat. Iya, ibu gampang ngelepasin. Tapi nginget kesalahan suami sampai sangkakala ditiup. Iya apa enggak? Itulah wanita. Kenapa dia sering sakit? Makanya Allah berfirman, tadi berfirman apa? Qul mutu bighaidikum. Dari ayat ini kita ambil pelajaran saja. Kalau kita gampang marah, kita bakal cepat mati. Sebelum mati, didahului penyakit. Berarti apa solusinya? Apakah saya punya amarah dendam disimpan aja, dipendem? Atau saya kalau suami salah, saya pukul sekalian biar beres? Atau suami sebaliknya kepada istri demikian? Bukan, Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tahan amarah ibu-ibu, jangan dilampiasin, jangan dipendem, tapi dirilis. Sedih juga demikian. Anda jangan bilang sedih itu lebih mending daripada marah. Semua penyakit. Sedih juga dari setan, marah juga dari setan. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidharihim syai'an illa biidznillah. Yang bikin orang beriman sedih siapa? Sama, setan juga. Marah setan, sedih setan, masuk ke dalam hati, dia menyerang Anda dengan penyakit, dan Anda bakal jadi temannya setan kalau nggak dirilis. Sedih bakal jadi obat kalau dengan sedih menambah iman kita. Dengan sedih cepat kita rilis. Dengan sedih ada manajemen konflik mengatasi sedih atau marah. Dan Anda jerat padanya pahala. Orang sedih juga bikin sakit. Orang dendam bikin sakit. Seperti orang sedih kami dapati, ada wanita, si istri dari Tasik, laki-laki dari Kalimantan, dari Pontianak. Kita kadang perlu mapping daerah untuk tahu watak, pola makan, dan adat kebiasaan. Misalkan ada satu daerah sering terjadi kesyirikan, di situ juga bakal sering muncul penyakit yang dikenal jin nasab. Masuk dari pintu dendam, marah, dan maksiat. Ada satu daerah yang orangnya lembut-lembut. Ada satu daerah orang makanannya hobinya Jogja, Jawa Tengah, manis-manis. Orang Sunda pedes-pedes, orang Madura pedes-pedes. Orang contohnya Sumatera, Medan, ya Riau, Padang, hobinya apa? Makanan dominan panas apa dingin? Panas. Akan berdampak kepada karakter dan penyakit. Saya contoh, ini ada wanita kena kista, benjolan di rahim. Wanitanya Tasik, berarti kira-kira panas apa dingin? Dingin, ketika ngomong telepon suaranya mendem. Suaminya waktu itu ada di samping, dari Pontianak. Kalau ngomong meledak-ledak. Ini contoh saja, daerahnya hanya contoh. Kemudian apa perempuannya apa? Baru telepon setelah assalamualaikum, gimana kabar, nangis dari awal telepon sampai terakhir. Kenapa? Pengen curhat, suaminya suka bentak. Kena benjolan. Anda jangan fokus kepada kista, harus dibekam, harus diakupunktur dulu, harus minum herbal, harus dioperasi. Jangan langkah ke sana dulu. Lihat masalah psikis Anda dulu. Lihat kadang dosa apa yang Anda lakukan juga demikian. Orang sedih, kistanya, kankernya bakal bersifat dingin. Orang dendam bakal bersifat panas. Biar gak sedih, gak dendam, seringlah bermaaf-maafan. Kayaknya sudah selesai sampai di sini. Lebih 6 menit. Yang penasaran simak link YouTube saja. Insya Allah itu nggak ada tanya jawab karena waktunya sempit, amanahnya cukup 11.30, ini lebih 6 menit, harap dimaklumi. Sekali lagi hatur nuhun, jazakumullah khair atas husnudzon Anda untuk bisa saya dikasih kesempatan menyampaikan apa? Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ibu-ibu jangan dendam ya, jangan marah ya. Jangan sedih juga. Bapak-bapak jangan sakiti hati istri Anda ya. Jaga mereka baik-baik.
Nah, itu saja. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang diampuni oleh Allah semua dosa kita, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang sabar, ahli Quran, ahli puasa, ahli qiyam, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Abdurrahman Dhani atas tausiah yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu yang disampaikan tadi dapat kita amalkan, dan terutama di momen saling maaf-maafan ini lebih kita maknai dan lebih kita dalami lagi.